Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. ويا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة أعزني الله وإياكم. القاعدة الثانية عشرة, قاعدة yang ke-12. Al-aslu fil abda'i wal luhum at-tahrim. Hukum asal wanita dan juga daging adalah haram, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Wal aslu fil abda'i wal luhumi wan nafsi wal amwali lil ma'sumi tahrimuha hatta yaji'al hillu fafham hadakallahu ma yumallu. Dan hukum asal wanita dan juga daging-daging, wan nafsi dan jiwa manusia, wal amwal dan harta, lil ma'sum hartanya orang yang maksum, yang dilindungi, tahrimuha adalah haram, hatta yaji'al hillu sampai datang dalil yang membolehkan, fafham hadakallahu ma yumallu maka pahamilah semoga Allah SWT memberikan hidayah kepadamu. Di sini kita akan membahas hukum asal beberapa hal lanjutan dari yang kemarin. Kita sudah bahas tentang air, tanah, batu, pakaian. Sekarang kita akan bahas yang pertama al-abda'. Al-abda' adalah bentuk jamak dari kata bud'un yang artinya adalah farj, kemaluan. Dan hukum asalnya adalah haram. Tidak boleh seorang wanita digauli atau dikumpuli tanpa ada akad nikah yang sah dan syar'i. Dan dalil-dalil yang menunjukkan atas hal ini banyak sekali dalam Al-Quran ataupun dalam hadis-hadis Nabi SAW. Di antaranya Allah SWT berfirman, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Dan para laki-laki yang mereka menjaga kemaluan mereka kecuali, dikecualikan berarti hukum asalnya haram, kecuali kepada istri-istri mereka atau budak wanita mereka. Ini cuma dua wanita yang halal, yaitu wanita yang boleh digauli dengan cara menikah, pernikahan yang syar'i dan sah, dan yang kedua budak wanita. Ya, sekarang nggak ada budak wanita. Fa innahum ghairu malumin. Kalau mereka melakukan ini dengan istri mereka atau budak wanita mereka tidak tercela, kata Allah. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Tapi orang yang mencari hubungan di balik itu, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Mencari hubungan di balik hubungan yang sah suami istri atau budak wanita, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Kemudian dalil-dalil diharamkannya zina dan juga jalan-jalan yang mengantarkan kepada perbuatan zina. Allah SWT berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila.
dan janganlah kalian mendekati zina, karena sungguhnya dia adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Bentuk mendekati zina ini banyak, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ya bahwasanya kutiba libni adam hadduhu minaz zina. Allah SWT mentakdirkan ada bagian zina bagi anak manusia. Fal'ainan zinahuman nadhar. Kedua mata ini zinanya adalah melihat wanita yang bukan mahramnya. Wal udhunan, kedua telinga ini mendengarkan. Kemudian wal qalbu yatamanna wa yahwa, hatinya berangan-angan, ya. Dan di sini tempat hawa nafsu. Wa yusaddiqu dzalikal farju aw yukadzibuh. Kemudian yang zina betulan, kalau dia sudah melihat wanita yang bukan mahram, mendengarkan suaranya. Perempuan itu kalau sudah ngomong, ya ikhwah, seburuk apapun rupanya, tapi kalau antum nggak lihat, antum dengar saja suaranya, itu fitnah ya. Terdengarnya halus suaranya, indah kadang-kadang. Nah ini fitnahnya di situ. Sehingga suara yang masuk di telinga ini turun ke hati, membuat hati membayangkan wajahnya secantik apa wanita itu. Padahal kalau dilihat belum tentu cantik, ya. Kemudian zina yang betulan itu nanti tergantung apakah kau melakukannya dengan kemaluanmu ataukah tidak, atau menahan diri. Nah, zina yang dilakukan dengan kemaluan itu hukumannya berat di dalam Islam. Kalau yang melakukan zina ini adalah orang yang sudah pernah menikah, ya, maka mereka dirajam. Ayatnya secara lafaz telah dihapus dari Al-Quran, akan tetapi hukumnya tetap ada. Wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhuma. Dan syekh itu maksudnya orang yang sudah menikah, baik laki-laki ataupun wanita, kalau keduanya berzina maka rajamlah. Dirajam itu diapakan? Dilempari batu kecil-kecil sampai mati, supaya orang-orang tahu bahwasanya zina ini perbuatan keji dan pelakunya berhak untuk mati. Kalau belum pernah menikah, masih perjaka, masih gadis, belum pernah menikah, la qaddarallah, mereka berzina. Apa hukumannya? Ya, dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan selama setahun, diasingkan penjara selama 1 tahun. Itu hukuman Islam. Ya, antum bisa lihat rinciannya di dalam surat An-Nur. Nah, ini hukuman berzina. Oleh karenanya kita bisa menyimpulkan bahwa hukum asal wanita itu haram, kecuali antum halalkan. Kalau antum sudah lihat perempuan, terus perempuan itu mengganggu pikiran dan hati antum, ya, ngomong ke bapak antum, ibu antum, izin, Pak, Bu, saya seminggu lalu melihat sekelebat bayangan wanita yang wajahnya terus menghantui pikiran saya. Ngafal matan nggak bisa, ngafal Al-Quran nggak bisa, hanya wajah dia yang terbayang. Kira-kira yang maslahat bagi saya apa? Ya wis, besok saya antarkan. Di mana alamat rumahnya? Nah itu saya nggak tahu, saya ketemunya di warung nasi pecel di depan. Coba saya besok beli nasi pecel lagi, ya, siapa tahu ketemu. Nah kalau sudah tahu alamatnya, jangan minta nomor telepon. Ini fitnah lagi. Minta ketemu dengan bapaknya.
Ya. Tahu alamatnya, antum datang ke rumah orang tuanya. Pak, saya santri masih SMP. Oh, berani-beraninya kamu, sana keluar lagi. Ya, saya sudah lulus SMA. Dan sekarang saya ngajar tahfidz di pesantren. Alhamdulillah, kalau gaji mah 5 juta 10 juta ada. Kira-kira boleh nggak saya memetik bunga dari kebun yang ada di rumah ini, Pak? Oh, itu di depan ada, Mas. Maksudnya anak bapak. Oh iya, ngomong yang jelas, jangan basa-basi. Nah gitu. Coba saya panggilkan dulu anaknya. Ya, anaknya disuruh keluar. Nadhar, ini namanya apa? Nadhar. Dilihat dulu. Jangan-jangan kamu kemarin nggak lihat wajahnya. Kamu kemarin cuma dengar anak itu ngomong ke ibu yang jual pecel, Bu, berapa totalnya? Suaranya kok indah gitu. Padahal cuma, Bu, berapa totalnya? Ya, ini Bu uangnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, pulang. Dilihat dulu wajahnya, dipastikan. Oh iya, alhamdulillah, wajahnya sesuai dengan suaranya, sama-sama indah. Sudah mantep lah, 85% saya maju insya Allah. Ditanya-tanya lagi, ya, pendidikan terakhir apa mbaknya? Alhamdulillah, saya sekarang masih kuliah. Jurusan apa mbak? Pendidikan. Wah, masya Allah, sama, saya juga guru. Jadi kita satu frekuensi. Kalau cocok, tentukan hari, lamar, nikah. Nggak usah lama-lama, ya. Jangan minta Instagram, WhatsApp, ya, ini fitnah, ya, ini justru akan menjerumuskan kepada dosa, ya. Kalau sudah menikah bagaimana? Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, qala, beliau mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam khataban nas, berkhutbah. Faqala, kemudian beliau mengatakan, ittaqullaha fin nisa, bertakwalah kepada Allah tentang urusan wanita. Kalau kamu sudah menikah, kamu harus bertakwa kepada Allah. Harus dinafkahi lahir dan batin. Diberi uang belanja, kebutuhannya dicukupi, batinnya dicukupi, pendidikannya juga harus dicukupi. Jangan sampai kamu punya istri, kamu biarkan saja. Berbuat salah, kamu marah-marahi tok setiap hari, bukannya diajari, bukan dibimbing. Ya. Istrinya masak salah, dimarahi, bukan diajari. Melakukan pekerjaan salah, dimarahi, ya, bukan diajari. Nah, ini namanya tidak mengayomi. Jadi harus bertakwa kepada Allah kalau sudah punya istri. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah, karena kalian mengambil istri-istri kalian itu dengan jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah, yaitu dengan akad nikah. Ini pendapat yang rajih, ya, pendapat yang kuat. Maksud dari kalimatullah adalah akad nikah. Nah, haknya suami apa? Walakum alaihinna alla yuti'na furusakum man takrahun, dan kalian punya hak, yaitu istri kalian tidak boleh memasukkan ke dalam kamar kalian orang yang tidak kalian suka, meskipun itu keluarganya sendiri. Maksudnya bagaimana? Bapaknya istri datang ke rumah, ya. Kalau suami tidak mengizinkan untuk masuk rumah, ya nggak boleh. Istri harus taat. Cara nolaknya bagaimana? Ya, dicarilah cara nolak yang baik, supaya orang tua juga tidak tersinggung. Karena apa? Kadang-kadang kalian harus tahu ini bekal buat kalian nanti yang mau menikah. Orang tua itu
ada yang mempengaruhi pengaruh-pengaruh buruk kepada anaknya. Punya anak wanita, menikah, kemudian orang tuanya berkunjung, kemudian melihat kondisi rumahnya anaknya, kemudian ibunya atau bapaknya, kalau bapak kadang-kadang enggak, ibu biasanya, ya, Duk, kamu sudah lama menikah, kok masih begini-begini saja? Adikmu itu baru nikah 2 bulan sama suaminya dibelikan mobil, kamu belum, padahal sudah 2 tahun. Ini kalau masuk di kepalanya istri kalian, bisa ribut kalian setelah itu. Istri kalian melunjak, minta dibelikan ini dan itu, mulai dibanding-bandingkan dengan saudari-saudarinya dia, ya. Nah, ini repot. Makanya suami harus tahu siapa yang masuk rumahnya dia, karena kadang-kadang mereka memberikan pengaruh yang negatif. Bahkan kadang-kadang temannya atau gurunya, kadang-kadang ada yang tidak bijak, ya. Ketika menasehati, justru bukan mendamaikan rumah tangga orang, tapi menyebutkan aib-aib suami. Kadang-kadang perempuan itu suka curhat kepada ustadzahnya, misalkan, ustadzah, saya ini alhamdulillah sudah menikah, dikaruniai 2 anak, tapi suami saya itu sibuk terus di luar, ya, jarang ada di rumah. Saya itu mengasuh anak-anak sendiri, suami saya pulang-pulang sudah malam. Ustadzanya bilang, sabar, laki-laki memang begitu, ya. Makanya kita itu disunahkan untuk mencari laki-laki yang soleh. Kata Rasulullah, kalau datang ke rumah kalian laki-laki yang kalian ridhoi agamanya, maka terima. Barangkali suamimu itu bukan suami yang soleh, wah ini ustadzah kurang ajar, ya, ini merusak rumah tangga orang namanya, bukan ngasih solusi, ya, malah membakar, ngompor-ngompori. Hatta yang seperti ini kunjungan HP dilarang. Paham? Sekalian, password HP suami istri harus saling tahu atau tidak? Suami HP-nya di password, istri HP-nya di password. Katanya orang-orang, kalau HP-nya pasangan itu di password, berarti ini bukti mereka tidak saling percaya. Salah, ya, belum tentu. Kadang-kadang suami itu HP-nya di password, ya, dia punya pekerjaan khusus yang pesan-pesan yang ada di dalamnya itu tidak bisa dibaca oleh orang lain. Coba kalau suaminya itu pas pampres, apa pas pampres? Pasukan pengamanan presiden. Lah terus WA-nya kamu baca-baca, itu rahasia-rahasianya Pak Jokowi misalkan. Nah, atau BIN, apa BIN? Badan Intelijen Negara. Kamu baca-baca pesannya enggak boleh. Bahkan ketika suamimu itu manusia biasa. Anda pernah dapat kasus orang nanya tentang masalah ini, masalah password HP. Suaminya itu HP-nya maunya di password, tapi istrinya nggak mau. Dua-duanya karena teman anak. Qadarullah kejadian, ya ikhwah. Suatu hari bapaknya si perempuan pinjam uang kepada lakinya, pada suaminya, dan suaminya nggak punya uang. Dijawab oleh si suami bahwa saya sekarang pekerjaan sedang susah bapak, dan saya belum punya uang, jadi saya belum bisa meminjami.
Karena passwordnya nggak ada, kan si istri kadang-kadang kalau suaminya sudah tidur, HP-nya diambil, dibaca itu chatting-chatting sama siapa aja ini. Nah di situ ada nama bapaknya, dibaca. Pagi-pagi istrinya merengut, cemberut. Suaminya kadang-kadang ini nggak tahu kenapa, kamu kenapa? Bangun tidur merengut, mukanya asam, dilihat gak enak. Kamu ternyata pelit, kata istrinya. Lu kenapa pelit apa? Bingung suami. Ternyata apa? Habis baca chattingnya si suami dengan orang tuanya. Nah kadang-kadang hal-hal seperti ini ya memicu keributan di dalam rumah tangga. Makanya suami berhak mengatur siapa yang berhak masuk ke rumahnya, siapa yang berhak menghubungi istrinya, dia harus tahu. Nah, ini suami yang jadi kepala rumah tangga. Jangan sampai suami yang diatur. Ini nggak benar. Ya, kamu nggak boleh ngaji ke masjid itu. Itu istrinya bilang begitu. Kamu nggak boleh main sama ustadz itu. Ini suaminya salah, ya karena dia harusnya jadi pemimpin malah dipimpin oleh istri. Ya, jadi ini pesan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, haknya suami adalah istri tidak boleh memasukkan ke rumahnya orang yang dibenci oleh suami. Kalau istri nekat, apa konsekuensinya? Kata Nabi SAW, fa'in fa'alna dzalika fadribuhunna darban ghaira mubarrihin. Kalau istri-istri kalian melakukan hal itu, maka boleh dipukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan, pukulan yang mendidik. Walahunna alaikum, dan istri kalian punya hak rizquhunna, dikasih nafkah, wa kiswatuhunna, dan diberi pakaian bil ma'ruf, sesuai dengan adat yang berlaku, kebiasaan masyarakat yang berlaku. Kalau tinggalnya di Kediri, alhamdulillah di sini biaya hidup ya rendah. Istri dikasih 2 juta, insya Allah ya sudah cukup. Antum punya istri 2, yang satu hidup di Kediri, yang satu hidup di Surabaya misalkan. Yang Kediri 2 juta, yang Surabaya cukup gak 2 juta? Nah cukup ya, ngontrak rumah aja, kamar kecil aja cuma harganya 700-an. Ya. Di sini nasi pecel pagi itu 3.000, 4.000 masih ada. Kalau di sana enggak ada. Ya, 10 ribuan misalkan. Ya, nah ini adil bukan berarti harus sama. Kalau antum punya 2 istri, nafkahnya beda, tapi sesuai dengan daerahnya masing-masing, itu sudah dianggap adil. Pakaian juga begitu. Pakaian yang digunakan oleh orang-orang sekitar sini seperti apa? Gitu. Kainnya ya kain yang biasa, tidak terlalu mewah-mewah. Ya sudah, itu cukup. Ya, itu sudah menunaikan haknya istri bil ma'ruf, ya sesuai dengan urf, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Nah ini adalah hukum asal tentang wanita. Wanita itu hukum asalnya apa? Haram. Baik, kita pindah. Akad nikah, hukum asalnya haram atau halal? Kalau tadi wanita, hukum asalnya haram. Sekarang akad nikah, hukum asalnya haram atau halal? Hukum asalnya para ulama berselisih pendapat. Imam Suyuti mengatakan hukum asal nikah itu haram. Tapi mayoritas ulama mengatakan hukum asal menikah itu halal dan boleh. Sampai ada dalil yang mengharamkan. Contohnya apa? Asalnya laki-laki manapun, dari suku apapun, dari kasta apapun, boleh melamar gadis yang dia sukai. Selama dia sehat, punya biaya untuk menikah, punya ilmu, silahkan, monggo. Tapi kalau dia tidak sehat, nah ini nggak boleh menikah, diharamkan oleh para ulama. Contohnya penyakit-penyakit yang membuat pernikahan jadi haram, laki-lakinya impoten. Tahu impoten?
Impoten, ya, lemah syahwat, tidak bisa memuaskan istrinya. Ini memadaratkan istri, ya, karena yang namanya hubungan pernikahan itu ada diibaratkan oleh Allah SWT dalam surah Al-Baqarah, ya, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Wah, istri-istri itu adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi istri kalian. Yang namanya pakaian, ya ikhwah, adalah sesuatu yang paling dekat, melekat dengan tubuh kita, tidak ada batasan sama sekali. Dan pakaian itu, ya ikhwah, dibuat lekuk-lekuknya sesuai dengan lekuk-lekuk tubuh, sehingga apa? Tahu semua rahasia-rahasia pasangan suami istri itu tahu. Ya. Nah, jangan sampai yang seharusnya melindungi pakaian ini justru tidak melindungi. Melindungi dalam artian bagaimana? Melindungi pasangannya dari perbuatan zina. Kan begitu salah satu tujuan nikah. Zina haram, solusinya menikah. Yang dinikahi ternyata nggak bisa melindungi pasangannya dari perbuatan zina. Ya, maka ini haram, nggak boleh dia menikah. Yang kedua, atau salah satu dari dua pasangan, ya, tidak memiliki organ vital. Loh, kok bisa? Bisa saja. Lahir dalam kondisi cacat misalkan. Bisa. Ya, maka ini tidak boleh menikah, haram hukumnya. Atau gila misalkan. Ya, kecuali pasangannya mau menerima, ridho, ini beda lagi. Ya, kalau memang ridho, nggak apa-apa, saya menerima apapun kondisi pasangan saya, ya sudah, itu hak kamu. Ya, tapi hukum asalnya tidak boleh orang yang seperti ini menikah. Paham di sini ya? Jadi hukum asal akad nikah apa? Halal, boleh, kecuali orang-orang yang kalau menikah akan menimbulkan madarat bagi pasangannya, seperti yang berpenyakit tadi. Baik, kita lanjut ke kaidah berikutnya. Hukum asal daging adalah haram. Ini adalah pendapat yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Namun pendapat ini adalah pendapat yang lemah. Pendapat yang kuat, hukum asal daging itu halal. Dalilnya mana? Banyak sekali dalilnya. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 145, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman 'ala ta'imin yat'amuh." Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak mendapati di dalam wahyu yang saya dapatkan makanan yang diharamkan bagi orang yang hendak makan illa ayyakuna maitah, kecuali apabila makanan tersebut berupa bangkai. Dan bangkai itu sudah kita sebutkan, ya, bukan berarti yang busuk itu bangkai. Bangkai itu adalah binatang yang mati dengan cara yang tidak syar'i. Cara yang syar'i dalam membunuh binatang bagaimana? Satu, disembelih. Dua, disembelih tok taunya. Diburu. Disembelih kalau hewannya jinak, kalau hewannya hewan yang liar, diburu. Pakai apa? Pakai panah? Boleh. Pakai senapan? Boleh. Yang penting tajam. Ya. Kalau pakai kelereng, tapel gini, ya, anak-anak MTS, MSU ada nggak MSU yang main kelereng? Ya, lagi main kelereng, lihat ada burung di sangkar situ, dia pakai ketapel. Nah, itu nggak boleh, karena yang ini hanya menyakiti binatang, tapi tidak bisa membunuh. Ya, benda yang tajam seperti panah,
senapan, itu boleh. Atau pakai binatang berburunya, berburu pakai anjing, boleh. Anjing yang sudah terlatih, dan itu termasuk anjing yang boleh dipelihara adalah anjing yang digunakan untuk berburu. Ya, ada beberapa anjing yang dikecualikan boleh dipelihara, anjing untuk menjaga pertanian atau perkebunan, anjing untuk berburu, ya anjing untuk menjaga hewan ternak, ini dibolehkan. Kalau kalian punya ternak ya yang jumlahnya banyak, ya seperti di Arab sana, orang-orang Badui itu punya ternak di padang pasir, ya, dan itu dijaga oleh seekor anjing. Atau punya peternak, punya perkebunan, dijaga anjing, tidak apa-apa. Atau berburu, ya punya anjing. Nah, anjing yang bagaimana? Anjing yang sudah dilatih, ketika dia berburu tidak dia makan itu buruannya, tapi dia tangkap saja, ya, untuk tuannya. Dengan syarat semuanya ketika kita lepaskan kita baca bismillah. Atau berburu pakai burung elang, ya. Nah, ini dilakukan oleh orang-orang Arab. Antum bisa lihat di YouTube banyak video-video mereka berburu pakai elang. Nah, itu biasanya cari burung atau cari kelinci, ya, kelinci di padang pasir. Mereka lepaskan elangnya, nanti dikejar sama burung elangnya, ditangkap. Nah, Masya Allah ya. Ini boleh dimakan kalau disembelih dengan cara yang syar'i, ya. Atau diburu kalau hewannya liar, ya dengan cara yang syar'i tadi. Kalau misalkan hewannya diburu ya ikhwah, dipanah, kita panah jatuh, kita cari-cari tidak ada, kemudian berapa lama kita temukan di air, halal atau haram? Mati di air, kena panah, ya kena panah dan matinya di genangan air, halal atau haram? Haram. Kenapa? Kenapa Zikri? Mengikuti kejadian terdekat. Ada yang lain? Karena di sini ada dua sebab. Yang satu sebab yang menghalalkan, yaitu kena panah. Sebab yang kedua adalah mati karena tenggelam, dan kita tidak tahu mana yang membunuh binatang tersebut. Apakah yang membunuh itu panah kita ataukah karena tenggelam? Ketika ijtama'a sababani mubihun wa hadir, nuqaddim as-sabab al-muharrim atau al-hadir. Ketika berkumpul dua sebab di dalam satu binatang, sebab yang pertama itu membuat dia halal, tapi sebab yang kedua membuat dia haram, maka kita lebih menjaga syubhat, ya. Jangan sampai kita makan yang syubhat, ya, dan hewan yang seperti dianggap haram. Karena kita tidak tahu apakah matinya karena tenggelam atau karena panah kita. Sama seperti menikah juga begitu ya ikhwan. Kalau kalian dulu punya saudara sepersusuan, jadi di kampung kadang-kadang ya nyusu ke tetangga itu biasa, bayi disusukan ke tetangganya. Kadang-kadang ibunya lagi sibuk gitu kan, diambil sama tetangganya. Di kampung itu solidaritasnya tinggi. Ibunya lagi masak, anaknya nangis, tetangganya datang, anaknya disusuin sama tetangganya, karena sama-sama punya bayi. Dulu pas nikah bareng gitu. Jadi pas punya anak bareng juga. Dan itu satu kampung nikah massal, nah, kan banyak jadinya ya. Jadi bayinya itu rame-rame. Nah, pas kalian sudah besar, kalian nggak tahu saudara sepersusuan saya itu yang mana saja di kampung itu. Maka kalau kalian tinggal di kampung sini Tegawangi misalkan, semua wanita Tegawangi haram kalian nikahi, nggak boleh. Harus cari dari kampung lain. Kenapa? Subhat. Kalian nggak tahu wanita mana yang dulu saudara sepersusuan saya, mana yang tidak.
Ya. Kecuali kalian tahu ini pendatang kok rumah ini. Baru pindah 2 minggu yang lalu dari Surabaya. Saya nikah sama dia aja. Ya silakan. Tapi kalau orangnya asli sini nggak boleh kalian nikahi karena tadi syubhat. Baik. Nah, di antara kasus yang menarik juga ini syubhat tapi diizinkan dimakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna qauman ya'tuna bil lahm." Wahai Rasulullah, ada satu kaum tadi membawakan kita daging. La nadri, kami tidak tahu. Adzakaru smallah alaihi amla. Apakah mereka menyebut nama Allah atau tidak ketika menyembelih? Ya kan kita nggak tahu. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, "Sammu alaihi antum wa kulu." Kalian yang baca bismillah kemudian makanlah. Jadi kalau kita berada di suatu daerah ya, disuguhi daging, kita tidak tahu nih daging disembelih apakah dengan cara syar'i ataukah tidak, baca bismillah atau tidak, nggak apa-apa, makan saja. Yang penting kita ketika makan membaca bismillah. Nah, bagaimana dengan daging bekicot? Di sini banyak, di Kediri ini ya, di daerah pelosok Klaten, Wates, ke arah Gunung Kelut itu banyak sekali ya warung-warung yang menjual tumis bekicot, sate bekicot, keripik bekicot dan lain-lain di dekatnya rumahnya Ustadz Muklas itu. Ya, banyak ya. Suka konsumsi juga. Suka ya. Apa hukumnya ya, ikhwan? Boleh dimakan atau tidak? Tadi sudah kita katakan daging itu boleh dimakan kalau disembelih. Bekicot nyembelihnya gimana? Nah, antum pukul remuk dia. MUI bilang bekicot haram. Imam Syafi'iyah ya bilang haram. Imam Malik bilang halal. Ini kembali kepada anggapan sebagian ulama bahwa bekicot itu karena tidak bisa disembelih ya, berarti dia matinya dengan cara yang tidak syar'i. Kalau mati dengan cara yang tidak syar'i berarti dia apa? Bangkai. Dan bangkai yang diizinkan untuk dimakan cuma ada 2. Bangkai yang boleh dimakan. Apa? As-samaku wal jarad. Ikan dan belalang. Nah, tinggal ada masalah di usul fikih ya, ikhwan. Ini sebenarnya pengen anak jadikan tesis waktu itu cuma karena sulit anak tinggal. Apakah sesuatu yang dikecualikan ya, ketika dia memiliki illah boleh kita kiaskan ataukah tidak boleh? Ya. Ikan dan belalang itu dianggap oleh Imam Malik adalah binatang yang tidak memiliki darah yang mengalir. Antum kalau bunuh belalang gitu, apakah ngucur darahnya itu grojok itu? Enggak ada. Ikan ya, antum belah gini, apakah keluar darah ngucur gitu? Enggak ada. Sedangkan kata Imam Malik, menyembelih itu tujuannya adalah untuk apa? Mengalirkan darah. Makanya harus terpotong beberapa urat yang ada di leher. Ya, ada 4 urat yang terpotong, harus putus. Karena darah ini kalau nggak dikeluarkan akan jadi penyakit ketika dimakan. Makanya darah juga haram hukumnya. Ya. Ada orang goreng darah, istilahnya dide kalau di bahasa Jawa itu dijual. Ya itu dimakan oleh masyarakat dulu ya. Sekarang sudah alhamdulillah jarang kita lihat. Kemarin kita waktu ke Malang itu ke gunung masih nemu ya. Yang goreng darah dimakan. Nah, maka Imam Malik menyimpulkan bahwa kalau memang
binatangnya itu tidak memiliki darah yang mengalir, harusnya tidak bisa disebut bangkai. Karena apa? Tidak perlu disembelih. Kan gitu. Tidak perlu disembelih. Nah, terus cara membunuhnya gimana? Ya gimana lah, yang penting mati. Antum pukul atau antum injak misalkan atau apalah, yang penting mati. Kemudian dimasak. Nah, ini dua pendapat para ulama tentang masalah bekicot. Ya. Dan ini pembahasan masyhur di mazhab Maliki, namanya halzun. Halzun itu bekicot, al-barri bekicot darat. Kalau yang air, kayak yang air itu, kalau di sini orang bilangnya krecokul, ya, yang kuning-kuning warnanya itu, nah itu halal karena dia binatang air. Nah, yang darat ini, yang nempel di pohon-pohon itu, yang warnanya coklat, ada putihnya rumahnya, itu yang diperselisihkan. Ala kulli hal ya ikhwah, kalau ada perselisihan seperti ini, ya, dan kedua belah pihak punya argumentasi yang ya lumayan kuat, maka sikap kita adalah menjauhi perselisihan. Bagaimana cara menjauhi perselisihan? Kita cari pendapat yang paling selamat. Kalau kita makan bekicot, kita masuk di dalam perselisihan. Kalau kita tidak makan, berarti kita keluar dari perselisihan. Maka lebih baik apa? Tidak mengkonsumsi bekicot. Cari aja sate kambing, insya Allah lebih enak. Sate ayam, ya. Dan harganya meskipun agak mahal dikit, tapi yang penting selamat. Kita ingat sabda Nabi SAW, ya. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdih. Barang siapa yang menjauhi syubhat, maka dia telah menjaga agamanya dan menjaga harga dirinya. Ya, jadi kita daripada makan makanan yang syubhat, lebih baik kita cari makanan yang lain. Kaidah berikutnya, hukum asal jiwa manusia adalah haram, nggak boleh dibunuh, nggak boleh dianiaya. Siapa saja yang maksum itu, ya, yang maksum, yang terjaga, dilindungi oleh Islam adalah yang pertama muslim, yang kedua kafir. Kafir yang bagaimana? Tiga macam orang kafir. Yang pertama kafir dhimmi. Kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu adalah kafir yang tinggal di dalam negara Islam dan dia mendapatkan jaminan keamanan dari negara. Ini nggak boleh dibunuh. Yang kedua, kafir mustakman, kafir yang mendapatkan suaka politik, ya, suaka politik, seperti turis dan datang ke Indonesia, itu dia sudah diizinkan oleh pemerintah, nggak boleh dibunuh. Yang ketiga, muahad, yang ada perjanjian damai dengan negara Islam, juga tidak boleh dibunuh. Yang boleh dibunuh, jiwa yang boleh dibunuh adalah yang memiliki salah satu dari tiga sebab. Yang pertama, murtad, boleh dibunuh. Murtad halal darahnya. Yang kedua, orang yang membunuh orang Islam, ya, orang yang membunuh orang Islam, ini dikisos kalau dia membunuhnya sengaja. Tapi kalau membunuhnya tidak sengaja, dia bayar diat. Apa diatnya? 100 ekor unta. Kalau nggak sengaja, antum ngebut, nabrak orang, meninggal orang itu, maka antum harus membayar 100 ekor unta. Nggak sengaja, makanya jangan ngebut-ngebut. Ya, kalau memang antum nggak ahli dalam mengemudikan kendaraan, ya sudah, pelan-pelan aja. Apalagi kendaraannya nggak prima, remnya rem biasa, nggak ABS. Apa ABS? Asal bapak senang. Anti-lock braking system, itu kan kalau direm dia enak. Tapi kalau yang motor-motor jadul itu susah direm. Ya, antum rem gitu,
muter dia, bisa jatuh antum kalau mendadak. Nah, ini bahaya. Atau antum ngelempar batu sembarangan gitu, main sini benteng-bentengan, ada yang nggak terima, ngelempar batu, kena kepala temannya, meninggal, ya, la qadarullah. Dia menggunakan batu itu biasanya tidak membunuh, ya, tapi qadarullah kena orang, mati orangnya. Nah ini nggak sengaja juga. Nah ini juga wajib membayar apa? 100 onta di dalam hukum Islam. Yang terakhir, sebab ketiga, orang yang boleh dibunuh adalah tadi orang yang sudah menikah tapi berzina. Ini ana ulangi. Jiwa yang maksum ada berapa? 4. Yang pertama, muslim. Kedua, kafir dhimmi. Ketiga, kafir musta'man. Yang keempat, kafir mu'ahad. Muslim, kafir yang hidup di negara Islam. Yang kedua, kafir yang mendapatkan ketiga ya, kafir mendapatkan suaka politik. Yang keempat, kafir yang ada perjanjian damai dengan negara Islam. Yang boleh dibunuh, ya, ini yang tidak ada persisian sama sekali. Yang pertama adalah murtad. Yang kedua, orang yang membunuh orang lain dengan sengaja. Yang ketiga adalah orang yang sudah menikah tapi berzina. Yang terakhir ya ikhwah, harta manusia juga haram, tidak boleh diganggu, tidak boleh diambil tanpa ridho dia. Entah itu diambil secara paksa, gosop itu dirampas, atau digunakan nanti dikembalikan, ya, ngambil manfaatnya sejenak. Sendal nggak dicuri sendalnya, tapi manfaatnya diambil, juga nggak boleh, izin dulu. Atau dengan cara jual beli tapi dipaksa jual belinya. Jual beli dipaksa itu bagaimana? Diancam, kalau nggak kamu jual, ya, kamu akan saya bunuh misalkan. Kalau kamu jual, saya bakar di rumah. Nah, itu nggak boleh, termasuk zalim juga. Atau jual beli sungkan-sungkanan, karena ustadz gitu kan, jualan ke santrinya. Ayo ini saya jual HP, ya, kamu kan duitnya banyak, kamu beli. Nggak enak, sungkan sama ustadznya, akhirnya dibeli. Nah ini uangnya ini nggak boleh, nggak halal. Jual beli karena sungkan-sungkanan, karena malu-malu, ya, diharamkan oleh para ulama jual beli karena yang seperti ini. Karena ustadz nggak enak beli, bukan karena barangnya bagus nggak, ya, tapi karena sungkan sama orangnya. Nah ini harta-harta yang dimiliki oleh orang yang maksum tadi, ya, tidak boleh diganggu, kecuali hartanya orang kafir harbi. Kafir harbi itu adalah kafir yang memerangi kaum muslimin, itu pun dalam kondisi perang, bukan dalam kondisi normal. Dalam kondisi perang, apabila ada perang antara Islam dan kafir, maka harta yang ditinggal oleh orang kafir itu jadi ghanimah, dan harta yang dipakai oleh orang kafir, kalau kamu berhasil membunuh dia, istilahnya ini salab. Semua yang dipakai jadi hak kamu, milik kamu yang berhasil membunuh dia. Harta yang mereka tinggal di kampung mereka, kalau mereka kabur keluar dari kampung mereka tanpa perang, namanya fai istilahnya, dan itu boleh dirampas karena ini perang kondisinya. Kalau kalian kalah, harta kalian juga akan dirampas, sama, ya. Jadi kita nggak usah bicara tentang toleransi. Kalau sudah perang nggak ada toleransi, adanya hidup dan mati, ya. Kalau kalian nggak menang, kalian mati. Kalau kalian menang, kalian yang dapat, ya. Ini tentang hukum asal harta. Jadi harta orang lain, hukum asalnya adalah haram, tidak boleh antum manfaatkan. Manfaat tok, bendanya nggak antum ambil, tapi manfaatnya antum ambil nggak boleh.
apalagi bendanya antum ambil, ya. Ini juga tidak boleh kecuali dengan ridhonya. Bahkan dengan jual beli kalau orangnya tidak ridho juga tidak boleh, ya, dosa. Wallahu taala a'lam. Oh, ini masih ada sedikit tentang kehormatan, ya, citra seorang muslim. Ini juga tidak boleh diganggu gugat. Insya Allah kita akan bahas di kajian selanjutnya tentang kehormatan seorang muslim, karena ini penting, ya, butuh kajian khusus berhubungan dengan ghibah, mencela orang, mengejek, body shaming, ya. Ini insya Allah akan kita bahas pada Sabtu yang akan datang, dan kita akan membahas tentang masalah adat istiadat, hukum asalnya apa, dan kapan adat istiadat itu boleh, kapan enggak boleh. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Alhamdulillah enggak ada pertanyaan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.